Pernah nggak sih kamu ngerasain tanah di bawah kaki tiba-tiba goyang? Nah, itu dia, gempa bumi. Sebuah kekuatan alam yang luar biasa dahsyat yang sebetulnya nggak kelihatan, tapi terus-menerus membentuk planet kita. Yuk kita coba bongkar misteri di balik guncangan ini dan cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di perut bumi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih gempa bumi itu? Terus kita bakal jadi detektif buat nyelidikin penyebab guncangannya. Abis itu, kita akan belajar gimana para ilmuwan membaca getaran bumi, memahami gelombang energi yang bisa merusak, dan yang paling penting, kita akan lihat kenapa semua ini relevan banget buat kita yang tinggal di Indonesia. Oke, pertama-tama kita samain dulu persepsi kita. Sebelum kita ngomongin lempeng tektonik, seismograf, dan lain-lain, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Apa yang terjadi pas tanah di bawah kita rasanya goyang? Jadi intinya tuh gini, gempa bumi itu getaran hebat yang muncul tiba-tiba di permukaan bumi. Dan ini bukan cuma goyang-goyang biasa loh. Gerakannya itu bisa vertikal, alias naik turun, dan horizontal, ke samping kanan, kiri, kadang barengan. Semua ini pemicunya satu, pelepasan energi yang super besar dari dalam bumi. Seolah-olah planet kita lagi meregangkan otot. Nah, pertanyaannya energi segede itu datangnya dari mana? Buat jawab itu, kita harus turun jauh ke bawah permukaan bumi, menembus lapisan-lapisan batuan buat nemuin sumber guncangan yang sebenarnya. Nah, gambar ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas banget. Energi gempa itu nggak ujuk-ujuk muncul di mana-mana. Dia berasal dari satu titik spesifik jauh di dalam kerak bumi. Dari titik inilah energinya menyebar ke segala arah. Mirip banget kayak riak air waktu kita lempar batu ke kolam. Paham soal titik pusat ini adalah kunci buat ngertiin gempa itu sendiri. Oke, ini penting banget nih, jangan sampai ketukar. Ada dua istilah kunci. Pertama, hiposentrum. Ini adalah titik pusat gempa kali di dalam perut bumi, tempat energinya pertama kali lepas. Semakin dangkal hiposentrum ini, gempanya bakal makin merusak di permukaan. Nah, yang kedua adalah epicentrum. Ini adalah titik di permukaan bumi yang posisinya persis di atas hiposentrum. Inilah yang biasanya kita dengar di berita sebagai pusat gempa. Memang sih sebagian besar gempa dahsyat yang kita dengar itu penyebabnya tektonik, alias pergeseran lempeng-lempeng raksasa bumi. Tapi ternyata ada juga penyebab lain loh, aktivitas gunung berapi yang hebat atau bahkan runtuhnya gua-gua bawah tanah yang masif juga bisa menciptakan getaran yang cukup kuat buat mengguncang permukaan. Jadi, kalau sumber gempanya ada jauh di dalam tanah, gimana caranya para ilmuwan bisa mendengarkan getarannya? Gimana mereka bisa mengukur kekuatan sebuah peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dan mengubahnya jadi angka yang bisa kita pahami? Jawabannya ada di alat super sensitif ini, namanya seismograf. Anggap aja ini kayak stetoskop raksasa yang dipasang di seluruh dunia, dia nggak pernah tidur, dan terus-menerus mendengarkan setiap denyut dan getaran planet kita, sekecil apapun itu. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya. Alat yang di kiri itu ngerasain getaran, terus secara otomatis menggambar garis-garis acak di kertas. Nah, rekaman inilah yang disebut seismogram, yang jadi semacam sidik jari dari sebuah gempa. Dari pola garis-garis ini, ilmuwan bisa membaca cerita lengkap gempanya. Seberapa kuat, seberapa jauh, bahkan jenis gelombang apa yang dihasilkannya. Salah satu cara ngukurnya pakai skala Mercalli. Ingat ya, skala ini bukan ngukur energi gempanya, tapi ngukur dampaknya atau intensitasnya. Jadi ini berdasarkan laporan saksi mata, apa yang orang-orang lihat dan rasain. Skalanya dari cuma bisa dideteksi alat sampai bencana besar yang kerusakannya total. Ini adalah skala tentang pengalaman manusia. Terus ada skala Richter yang lebih sering kita dengar. Nah, ini beda. Skala Richter mengukur magnitudo, yaitu jumlah energi mentah yang dilepaskan di hiposentrum. Dan bagian paling pentingnya, skala ini logaritmik. Artinya apa? Gempa magnitudo 6 itu bukan cuma satu tingkat lebih kuat dari magnitudo 5. Guncangannya 10 kali lipat lebih kencang dan energinya sekitar 32 kali lebih gede. Jauh banget kan bedanya? Oke, kita udah tahu cara ngukurnya. Sekarang kita lihat gimana energi gempa itu jalan-jalan melewati bumi. Energi ini nggak merambat gitu aja, tapi dalam bentuk gelombang yang beda-beda, masing-masing punya kecepatan dan gerakan uniknya sendiri. Bayangin aja ada lomba lari dengan 3 peserta. Yang pertama sampai di garis finish itu gelombang P atau primer. Ini yang paling cepat biasanya terasa kayak dorongan awal. Terus disusul sama gelombang S atau sekunder yang gerakannya bikin goyangan naik turun.
Tapi juara dalam hal merusak, ya itu yang datang paling akhir, gelombang permukaan. Gelombang inilah yang bergerak di permukaan bumi kayak ombak di laut dan jadi penyebab utama bangunan bisa runtuh. Kita udah ngomongin hiposentrum, seismograf, gelombang P dan S. Tapi, kenapa semua ini bukan sekedar teori buat kita di Indonesia? Kenapa pemahaman ini penting banget? Jawabannya, secara harfiah ada di tanah yang kita injak setiap hari. Jawabannya simple, tapi jujur aja agak ngeri. Geografi. Indonesia itu posisinya ada di salah satu lokasi geologis paling aktif di dunia. Bayangin aja, ada 3 lempeng benua raksasa yang nggak pernah diam. Mereka terus-terusan saling dorong, saling gesek, dan saling menekan satu sama lain. Nah, negara kita ini, kepulauan kita, letaknya persis di garis depan zona tumbukan raksasa ini. Semua aktivitas tektonik ini membentuk yang namanya cincin api atau ring of fire, sebuah jalur gempa dan gunung berapi yang membentang tepat melewati kepulauan kita. Itulah sebabnya banyak sekali wilayah kita yang rawan gempa. Nah, tapi ada fakta geografis yang unik nih. Pulau Kalimantan, karena posisinya yang stabil dan jauh dari tepi lempeng yang aktif, relatif lebih aman dari ancaman gempa tektonik besar. Nah, ini yang jadi kesimpulan utamanya. Buat kita yang tinggal di cincin api, ngerti soal ilmu di balik gempa itu bukan cuma buat nambah pengetahuan di sekolah, ini soal bertahan hidup. Tahu kenapa dan bagaimana gempa terjadi adalah langkah pertama menuju kesiapsiagaan, mengurangi resiko, dan pada akhirnya keselamatan kita semua. Karena dalam menghadapi kekuatan alam, pengetahuan adalah kekuatan terbesar kita.